Hai adik-adik, berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan pada hewan di kelas 5 semester 1. Ikan. Walaupun hidup di air, ikan tetap bernapas. Namun, ikan bernapas menggunakan insang. Insang merupakan lembaran-lembaran yang berwarna merah yang selalu berada dalam keadaan yang lembab. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara. Ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen bersama air akan masuk ketika mulut ikan terbuka. Burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pada saat terbang, burung bernapas dengan bantuan pundi-pundi udara atau kantong-kantong udara yang berisi oksigen. Apabila sayap dikepakkan ke bawah, pundi-pundi udara atau kantong-kantong udara ini akan terjepit sehingga udara keluar dari pundi-pundi udara menuju ke paru-paru. Ketika sayap dikepakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam pundi-pundi udara. Ketika hinggap, burung bernapas dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, pada saat ini burung menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen, lalu menggunakannya lagi ketika dia akan terbang. Amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan dapat hidup juga di air. Contohnya adalah katak dan kodok. Saat menjadi berudu, katak ini bernapas menggunakan insang. Namun, ketika akan beranjak dewasa, lama-kelamaan insang akan menyusut dan kemudian diganti dengan paru-paru. Serangga. Sekarang kita akan membahas tentang hewan serangga. Seperti hewan lainnya, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, organ pernapasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran yang bernama trakeo. Trakeo ini tersebar di kiri dan kanan ruas tubuh serangga. Di sepanjang ruas kanan tubuh serangga juga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel ini adalah tempat keluar masuknya udara. Cacing. Cacing tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya yang banyak mengandung pembuluh darah. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Hal ini untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya tetap basah dan berlendir. Cacing tanah juga menyukai tanah yang gembur karena tanah yang gembur memiliki banyak rongga-rongga udara sehingga cacing mudah untuk mendapatkan oksigen untuk bernafas. Mamalia.
Mamalia adalah hewan menyusui. Baik mamalia darat maupun mamalia di air bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia darat seperti singa, kelinci, sapi bernapas dengan mudah menggunakan paru-paru. Adapun mamalia air seperti paus bernapas dengan menggunakan paru-paru dengan cara ketika dia di air dia akan muncul ke permukaan, kemudian udara masuk melalui lubang katup yang berada di atas kepalanya. Ketika mengambil oksigen di permukaan laut, lubang tersebut akan terbuka. Saat menyelam, katup akan menutup kembali. Paus sering menyemburkan air melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai organ pernapasan pada hewan. Sampai jumpa.